Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya. Insyaallah saya di sini akan sedikitnya memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai membangun kultur dan masyarakat sekolah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah pada manusia paling sempurna Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, Bismillah. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikitnya memaparkan dan menginformasikan mengenai apa yang memang sudah tertulis di sini, membangun kultur dan masyarakat sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mocuditya Mesa Putra Umbara dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling angkatan tahun 2019 dengan NIM 19010226. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kultur dan masyarakat sekolah. Dan pertama-tama perlu diketahui bahwa kultur itu adalah kebiasaan ataupun hal yang sering biasa dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat ataupun orang dan bahkan siswa sekalipun, dan perlu kita ketahui bahwa untuk membangun kegiatan itu dibutuhkan cara dan perbuatan, di mana hal itu merupakan suatu proses ataupun pembangunan yang berisi suatu hal yang kompleks mengenai tindakan manusia yang cukup rumit, yang melibatkan sejumlah peranata dan masyarakat maupun siswa sekaligus. Dalam hal ini juga hampir semua tindakan manusia merupakan tindakan kebudayaan, dan kita ketahui bersama bahwa kebudayaan juga merupakan salah satu kultur atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Seperti itu. Dan adapun beberapa upaya untuk membangun kultur dan masyarakat sekolah itu ada beberapa alternatif ya. Jadi yang pertama masyarakat sekolah itu perlu adanya manajemen sekolah yang berbasis motivasi. Jadi di tiap sekolah ini tentunya sangat penting karena problem terbesar yang saya ketahui di bangsa ini yaitu masalah motivasi pada diri seseorang serta etos ataupun cara bersikap seseorang. Di mana kita ketahui bersama dan kita sepakati bersama bahwa motivasi ini dapat menciptakan komitmen untuk melahirkan etos dan menciptakan daya gerak untuk membangun atau mencetuskan adanya kultur dan masyarakat atau kultur atau kebiasaan pada masyarakat sekolah yang memang positif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adanya lalu yang kedua itu adanya manajemen sekolah berbasis komunikasi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, perlu adanya manajemen sekolah berbasis reward atau punishment. Jadi, sekolah itu perlu memberikan reward ataupun apresiasi terhadap siswa ataupun masyarakat sekolah yang memang berprestasi dalam bidang apapun. Berangkat dari itu, bisa membuat masyarakat sekolah merasa dirinya dianggap ataupun dibutuhkan. Itu yang pertama. Lalu mengenai punishment, ketika adanya masyarakat sekolah yang memang melakukan pelanggaran atau hal yang memang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati, maka perlu adanya punishment atau sanksi bagi orang yang memang melakukan hal tersebut. Lalu yang D itu manajemen sekolah berbasis baca tulis. Lalu yang terakhir itu perlu adanya manajemen sekolah berbasis jaringan, di mana yang dimaksud jaringan ini kita sepakati bersama bahwa perlu adanya pengetahuan atau manajemen mengenai pengetahuan IT ataupun hal yang memang diperlukan pada masa saat ini. Nah, lalu perlu diketahui oleh kita semua juga bahwa kultur dan masyarakat sekolah
eee, memerlukan beberapa komponen penting untuk membangun kultur sekolah yang ideal. Seperti itu, yang pertama itu ada manajerial KS atau lalu ada kualitas guru itu sendiri, yang memang di mana guru itu mesti digugu dan ditiru. Lalu yang selanjutnya itu kualitas input, lalu yang selanjutnya itu ada kualitas dari sumber daya manusia, di mana untuk membangun suatu kebiasaan yang positif, kita harus bisa mengkoordinir atau mengarahkan dari sumber daya manusia yang berada di sekolah itu sendiri. Seperti itu. Lalu ada dari kualitas perpustakaan, kita tahu juga bahwa perpustakaan itu sumbernya buku dan sumbernya pengetahuan juga. Lalu selanjutnya itu ada kualitas dari sarana dan prasarana yang memang dirasa menurut saya pribadi ini sangat mendukung dalam proses pembangunan kultur ataupun proses belajar mengajar pada masyarakat sekolah. Lalu yang selanjutnya itu ada dari kualitas budaya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih upaya untuk membangun kultur sekolah di masyarakat? Itu udah dijelaskan tadi ya teman-teman, perlu adanya motivasi, komunikasi, reward and punishment, lalu ada baca tulis dan berbasis jaringan. Lalu yang selanjutnya itu ada elemen-elemen kultur masyarakat sekolah yang dapat diamati dan tidak dapat diamati. Jadi elemen-elemen itu seperti faktor-faktor yang mendukung atau dapat menjadi acuan pembangunan kultur dan masyarakat pada masyarakat sekolah. Yang pertama itu ada hal yang bisa kita amati. Yang pertama itu seperti arsitektur, tata ruang letak kelas, tata ruang kantin, tata ruang masjid, tata ruang perpustakaan, dan lain-lain seperti itu. Dan ada juga yang bisa kita amati juga interior atau hal-hal yang menjadi ikonik pada sekolah tersebut. Itu yang bisa kita amati. Lalu yang kedua itu yang tidak bisa diamati. Yang pertama itu ada norma dan yang kedua itu ada perilaku, teman-teman. Nah, norma ini berkaitan dengan sikap dan perilaku ini berkaitan dengan apa yang memang sering kita lakukan. Maka dari itu, hal ini tidak bisa diamati secara objektif karena eh, mengenai norma dan perilaku ini sifatnya itu tidak dinamis. Jadi kadang terlihat ataupun kadang tidak terlihat seperti itu. Lalu perlu kita ketahui juga eh, kultur masyarakat sekolah memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu ada meningkatkan perhatian dan perilaku sehari-hari warga sekolah. Lalu yang kedua itu membangun komitmen atau arah gerak seluruh warga sekolah untuk melakukan identifikasi diri. Lalu yang selanjutnya itu ada memperkuat dan memperjelas motivasi pada diri warga sekolah, karena sudah kita sepakati bahwa motivasi pada masyarakat sekolah ini dapat eh, menjadi proyeksi ataupun output dari komitmen itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu atau yang terakhir itu mempertinggi tingkat efektivitas dan produktivitas seluruh warga sekolah. Nah, ini juga menjadi hal penting ataupun menjadi fungsi penting di mana sekolah juga harus membuat efektif suasana belajar mengajar dan harus memiliki produk setelah kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Otomatis kita harus memiliki produk apa saja yang memang dihasilkan dari komitmen yang memang telah dilakukan berdasarkan motivasi dari warga sekolah itu sendiri, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada mengenai pengembangan kultur masyarakat sekolah. Jadi yang pertama itu ada pengembangan pada nilai-nilai atau budi pekerti atau cara atau sikap dan lain-lain gitu, teman-teman. Ini sangat penting yang menjadi dasar untuk warga sekolah untuk apa ya? Mengamalkan atau mengaplikasikan fungsi-fungsi dari pembangunan kultur masyarakat sekolah itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan pada tahapan teknis, di mana ini berkaitan dengan lebih detailnya atau lebih mengkerucutnya teknis-teknis pelaksanaan pada kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir itu ada pengembangan pada tahapan sosial, karena kita tahu bahwa seluruh warga masyarakat sekolah itu harus saling mengenal satu sama lain dalam satu lingkup yang sama untuk membangun
dan mengembangkan kultur kebiasaan pada masyarakat sekolah ini. Seperti itu teman-teman. Dan ya alhamdulillah sedikitnya pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai membangun kultur dan masyarakat sekolah ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Devi telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan atau membuat video tentang ini dan pada mata kuliah sosial antropologi. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf jikalau ada kekurangan, jikalau ada kata-kata yang saya ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mesti dikatakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.